Jadi Anda harus menganggap penting bahwa melamar itu hal yang penting. Menuntut pekerjaan itu adalah kewajiban dan itu penting. Ketika Anda menganggap itu tidak penting, selamanya Anda dianggap tidak penting, dan selamanya pula Anda akan dianggap sebagai tidak ada apa-apanya bagi perusahaan. Itu penyebab pengangguran tinggi di Cilegon itu. Yang menyebabkan pengangguran Cilegon itu tinggi karena Anda menganggap tidak penting kerja itu. Sehingga gang lamar, ini kan semangat menggoni baik. Kalau Anda menganggap penting, Anda harus kreatif, harus struggle. Apapun pekerjaannya, kerja karena penting. Ini sekali lagi ya, sekali Anda menganggap pada melamar kerja itu tidak penting, dan selama itu pula Anda dianggap tidak penting oleh perusahaan. Ketika Anda tidak dianggap penting oleh perusahaan, maka Anda akan selalu ditolak. Itu. Kalau Anda merasa penting bekerja, maka lakukanlah tuntutan sesuai jalur prosedur yang ada. Apa prosedurnya? Undang-undangnya jelas. Kalau kita orang Cilegon, perusahaan ada Cilegon, yang kena imbas orang Cilegon, ya kan? Yang kehilangan lahan pekerjaan orang Cilegon, yang terhina dan dihina adalah orang Cilegon, yang dibodohkan di orang Cilegon. Itu yang dijadikan modal, ya, modal sebagai komoditi barang dagangan Cilegon. Anda dengan banyaknya pengangguran di Cilegon ini dicatat, kemudian ditawarkan para investasi. Para investasi ditawari apa? Ditawari project. Tenaga kerja Cilegon banyak yang nganggur, itu ditawarkan oleh mereka. Ketika investasi masuk, ya kan, pabrik dibangun, kemudian kita ditolak. Ini kan kurang ajar namanya itu. Ya, ini ada perlu kalian paham ini, ya. Perusahaan yang berdiri di suatu wilayah, karena daerah tersebut membutuhkan lapangan pekerjaan, ya kan? Kalau di situ membutuhkan lapangan pekerjaan, ada lapangan pekerjaan, berarti di lingkungan itu banyak yang nganggur. Ini yang ditawarkan untuk tenaga kerja, dan dinilai tenaga kerjanya murah, ya kan? Paham ya? Tetapi ketika sudah dibangun, mengapa kemudian tenaga kerja diambil dari luar? Ini aneh ini. Ini harus dipahami oleh yang kalian ini. Tidak mungkin Krakatau silakan berdiri. Tidak mungkin Krakatau silakan berdiri. Tidak mungkin Nippon, Osaka, ya. Terus Lotte yang baru ini berdiri. Kalau di Cilegon itu orangnya tidak nganggur. Nggak mungkin. Kalau pengangguran di Cilegon itu minim, sedikit, tidak mungkin perusahaan itu akan dibuka di Cilegon. Tidak mungkin Cilegon sebagai tujuan investasi. Kenapa? Karena penganggurannya tidak ada yang nganggur. Orang di Cilegon tidak ada pengangguran, maka perusahaan akan sulit masuk. Tetapi kalau Cilegon banyak pengangguran, inilah kesempatan bagi investor untuk datang dan dibuka lebar-lebar. Maka alasannya setiap yang disampaikan adalah membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Berarti kalimat itu mengandung arti di Cilegon banyak pengangguran. Itu fakta, itu yang harus dipahami, itu jelas itu, ya. Berapa ribu lulusan SLTA, lulusan sarjana, S1, D3, ya kan? Berapa ribu tiap tahun itu yang lulus, yang keluar, yang jadi alumni. Berarti pengangguran Cilegon ini sangat banyak. Kalau sedikit, perusahaan pun sedikit, ya kan? Ya, so Lotte perusahaan butuh berapa ribu karyawan, Krakatau Steel butuh berapa ribu karyawan, Posko berapa ribu karyawan. Faktanya orang mana yang kerja?
tapi yang dijual keluar pengangguran orang mana? Orang Cilegon. Itu sih paham itu kamu itu. Kenapa kemudian kamu ditolak? Ya kan? Kenapa kemudian kalian orang Cilegon, warga Cilegon ditolak? Ini aneh. Jadi kita harus pintar berpikir itu, harus mengerti, harus paham dengan itu. Ya, supir saja orang mana? Cleaning service itu orang mana? Tukang kebun orang mana? Belum operator forklift, belum operator kren, belum operator timbangan, peralatan dan sebagainya itu, belum manajemen, belum manajer, belum keuangan, belum akuntansi, belum perpajakan, belum auditor, belum legal, ya kan? Itu siapa yang megang? Orang luar. Tapi yang dijual penganggurannya adalah masyarakat Cilegon. Ini fakta ini. Sadar atau tidak sadar, ini dijadikan sebagai polemik, dijadikan sebagai komoditi, barang dagangan. Jadi pengangguran itu dijadikan barang dagangan, sehingga investasi masuk. Tuh. Ngerti? Ya? Kalau perusahaan itu peduli pada masyarakat, nggak mungkin orang Cilegon itu pada tidak mempunyai kemampuan, keahlian sesuai dengan kebutuhan industri. PKL aja sulit, magang aja sulit, ya kan? PKL jurusan mesin suruh bikin kopi, ya, jurusan akuntansi keuangan suruh tukang mutu kopi, jurusan mesin disuruh beli nasi, ya kan? Suruh belanja, suruh nyapu, suruh bersihkan kantor, bersihkan meja. Bener nggak? Anda yang pernah PKL, kimia, jurusan kimia industri, kimia murni, ya kan? Ketika PKL, apakah disuruh sesuai dengan jurusannya, sesuai dengan sekolahannya, disiplin ilmunya? Enggak. Begitu. Sehingga kemudian ketika melamar, Anda sertifikatnya bukan sertifikat sesuai dengan disiplin ilmu yang Anda miliki. Dijebak kalian itu oleh perusahaan karena banyak pengawasan. Nenggo, ya kan? Kalau mungkin lah jurusan mesin, nggak paham mesin mah, ada kontrol diterapkan di situ. Kamu jurusan apa? Industri. Coba bisa nggak? Secara teori kami mengerti, tapi praktek kami kesulitan. Ya sudah, kamu ini aja nih, jadi kerjakan BKL-nya ini, tolong carikan ini, coba dicoba gitu. Udah, kamu jangan bukan itu, kamu nanti salah lagi, urusan lagi. PKL kamu juga belajar. Kenapa dilarang? Industri itu wajib menyediakan peralatan, sarana untuk latihan, wajib itu industri itu. Jadi lebih senang mereka itu kalau kalian nganggur itu, senang supaya tenaga kerja kalian tuh tetap murah, dianggap murah dari mana? Kalau kamu mau kerja silakan, kalau enggak masih banyak yang nganggur. Itu penawarannya, benar nggak? Kalau kamu mau kerja di sini silakan, kalau enggak sudah kamu keluar. Masih banyak yang ingin kerja di itu, kan kurang ajar namanya itu. Putra daerah diusir, gebuki pergolan bicaranya mah, ya kan? Perlu sekian hari. Aku Belanda datang ke Indonesia belum mau menjajah, Jepang datang ke Indonesia belum mau menjajah. Pribumi sesama warga negara, kalau ingin merusak tatanan kehidupan masyarakat putra daerah, lingkungan kita, masyarakat Cilegon akan begitu. Usir saja udah. Kalau mereka bukan mengangkat derajat martabat masyarakat Cilegon.
habis mereka, ragu-ragu, ya kan? Usir baik sekati-kati mah. Apa maning juga, ya? Dibukti lebih pada ngurus anu kan. Kenapa orang sini jadikan kambing hitam? Masyarakat jadikan kambing hitam. Ruwet kan masyarakat Cilegon. Pemerintah Cilegon. Ruwet sekarang masyarakat Cilegon. Bukan para pendatang, mereka tinggal di Tangerang. Tangerang di BSD, di apa BMW ta? Paling dekat BMW di situ tuh. Para bos-bos itu rumahnya. Enak-enak baik. Nah, Sirani mana yang mau menang-menang baik, anggap orang penting. Jadi kalau kamu menganggap pekerjaan itu penting, kejar tuh pekerjaan. Kalau perlu, usir orang luar itu sesuai dengan kemampuan kamu.